Bittersweet and I'm walking slow. Sensitive, feel the afterglow. Looking for things that I can't control. Fear from my past cause it always shows. Do I wanna try? Can I let it go? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Diana Putri, NIM saya 180101141. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Kampus IKIP Siliwangi. Hari ini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai dua UMKM. Yang pertama saya akan mewawancarai Cindy Pangesti, yaitu sebagai pengusaha maharastik. Yang kedua yaitu ada Bapak Erik sebagai pengusaha roti toast atau roti bakar. Tujuan saya melakukan wawancara pada hari ini yaitu untuk mengetahui apa saja sih dampak pandemi atau PPKM terhadap pelaku usaha UMKM. Untuk mengetahui apa saja informasi yang saya dapatkan dari narasumber tersebut, nanti kita lihat videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka dari mahasiswa IKIP Siliwangi. Kebetulan hari ini saya mendapatkan tugas Kak dari kampus untuk mewawancarai Kakak sebagai UMKM ya Kak ya? Iya betul. Kalau boleh tahu jenis produknya apa aja sih Kak yang dijual? Jenis produk yang saya jual itu macam-macam mahar ya Kak. Dari mulai kotak cincin, figura mahar, kotak perhiasan, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan mahar. Kalau misalkan jenis-jenis produknya ini apa aja Kak yang dijual? Dari produk roti sendiri ya beraneka ragam rasa ya gitu. Ya mungkin ada egg drop, kalau orang-orang bilang roti asin katanya gitu, rasanya asin. Isinya ya ayam. Ada lagi roti toast. Ya kalau roti toast sih isinya pasti manis gitu ya, roti manis. Sudah berapa lama Kakak mendirikan usaha ini? Saya mendirikan usaha ini sudah sejak 2 tahun yang lalu. Dari sebelum adanya pandemi, saya sudah mulai terjun di dunia mahar. Berapa lama Pak jualannya ini? Kalau mau dari bulan Ramadan ya, Ramadan tahun ini baru mulai. Oh, baru. Latar belakang berdirinya UMKM ini bagaimana sih Kak? Jadi awalnya tuh saya bikin mahar untuk diri saya sendiri, terus saya upload di media sosial. Ternyata peminatnya itu lumayan banyak. Nah dari situ saya coba mulai jualan dan alhamdulillah sampai sekarang jadi bisnis utama saya. Ya awal mula sih coba buat usaha akhirnya setelah jatuh bangun usaha ini usaha itu gitu, jualan ini jualan itu, dan sekarang alhamdulillah yang lumayan omsetnya ini ya ini gitu dari roti ini. Iya. Untuk harganya sendiri berapa sih Kak kisarannya? Kisaran harganya itu dari mulai 200.000 sampai 600.000 rupiah. Jadi awalnya dari harga 10.000 sampai dengan kalau full topping sampai 15.000 sih. Oh, alhamdulillah ya. Iya. Untuk proses penjualan produknya sendiri ini bagaimana Kak? Apakah hanya offline ataukah ada juga di online? Bagaimana? Nah justru untuk saat ini kami tidak menerima order melalui offline. Kami full via online, yaitu Shopee dan kadang-kadang Instagram juga, tapi lebih banyak di Shopee sih Kak. Untuk beberapa pekan terakhir kita masih offline, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai masuk online juga.
udah ada di GoFood juga. Oh iya. Ini kan Kak, sebelum pandemi kan udah berdiri ya usaha ini. Nah, sekarang kan lagi pandemi juga, apalagi PPKM. Apakah mempengaruhi usahanya Kakak? Betul, tentu saja dengan adanya pandemi ini, terutama PPKM ya Kak. Acara pernikahan pun banyak yang dipospon, banyak yang ditunda. Hal tersebut pasti mempengaruhi penjualan mahar kami. Turun sekitar 60% Kak. Dari sebelum adanya pandemi sampai sekarang itu justru grafiknya semakin turun. Ditambah adanya PPKM yang terus-menerus diperpanjang, tidak memberikan kepastian kepada para calon pengantin. Iya. Otomatis penjualan kami pun turun. Selain itu, kesulitan lainnya, kami sulit mencari bahan baku. Biasanya kami belanja di mall-mall, dan sekarang mall-mallnya juga tutup. Karena PPKM ya. Betul, jadi kami juga kesulitan dalam memperoleh bahan baku. Jujur untuk pengaruh pastilah ada ya gitu. Misalnya untuk dari segi finansial masyarakat juga pasti berbeda dengan biasanya gitu. Kalau misalkan nggak situasi lagi COVID gitu pasti. Setelah PPKM itu keuntungannya tuh berapa persen kurangnya gitu Pak? Kalau dihitung persen mungkin bisa nyampe 40% ya. Berarti Yang hampir kurang- setengahnya iya, ya. hampir setengahnya. Nah, untuk solusinya sendiri dari Kakak bagaimana? Kan tadi kendalanya kan udah disebutkan. Nah, untuk solusinya sendiri bagaimana Kak untuk menghadapi itu? Nah, untuk menghadapi ini kami perlu promosi ekstra ya Kak ya. Ya kalau saat ini sih masih yang biasanya kami nggak pernah promosi di Instagram kami sendiri, ya kami coba mempromosikan lagi di Instagram sendiri, tapi ya tidak begitu besar karena circle-nya memang hanya itu saja kalau di Instagram kami. Lalu untuk bahan baku paling kami siasati dengan membeli online, tapi karena membeli online jadi ada ongkirnya ya Kak, jadi biaya bahan bakunya juga jadi naik gitu Kak. Paling saat ini solusinya hanya itu Kak. Iya, jadi promo itu sudah jelas ya. Terus apalagi sekarang sudah banyak kuliner-kuliner yang masuk di online ya gitu. Banyak. Mungkin itu sih. Untuk promonya sendiri Kak, bagaimana sih yang sudah dilakukan sekarang? Kebetulan kalau untuk promo sih masih di Instagram pribadi saya ya Kak. Untuk promo yang lainnya sih kami belum lakukan. Coba nanti Kak untuk promonya bisa di akun-akun besar, misalkan di Info Padalarang, Info Gandum, atau Cimahi banget. Itu kan lagi banyak tuh promo-promo di masa pandemi dan PPKM untuk meningkatkan penjualan PPKM. Nah, kalau enggak coba Kakak kasih diskon misalkan 10% gitu ya untuk pembeli yang mampu menunjukkan sertifikat vaksin. Sekarang kan lagi gencar-gencarnya tuh kan sertifikat vaksin gitu. Jadi untuk mendorong juga masyarakat supaya melakukan vaksin, terus usaha Kakak juga bisa insya Allah naik lagi gitu. Wah, ya aku kemarin sempet pengen tapi ragu-ragu, tapi Iya. karena Kakak ngasih saran jadi aku nanti akan coba Kak. Makasih banyak Coba atas ya. sarannya. Ya udah mungkin segitu aja dulu ya Kak ya, wawancara dari saya. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber saya. Is it okay if I'm to say I'm catching feelings from all your dealings? Am I astray? What do you say? How are you feeling? Is it the same? I hope you're not planning to waste my time. To my surprise, that was her reply. Now we vibe. It's been a while and such a ride, the stars align. I love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Now we're together, it's a different mode. We getting crazy in a different role. I love the fact Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil wawancara saya bersama Cindy Pangesti dan Bapak Erik selaku pengusaha UMKM, terdapat dampak yang sangat signifikan akibat dari pandemi ini serta PPKM, yaitu menjadi kurangnya penjualan, yaitu
sampai berkurangnya itu sampai 60 sampai 80%. Hal ini disebabkan oleh daya beli masyarakat yang berkurang serta banyaknya dampak terhadap PHK diakibatkan karena PPKM. Salah satu kontribusi saya dalam melakukan partisipasi untuk mendorong UMKM diantaranya yaitu dengan membantu untuk mempromosikan dagangan mereka serta membantu untuk melakukan solusi seperti melakukan penjualan melalui online serta memberikan diskon kepada masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin. Segitu saja dari hasil wawancara saya bersama kedua narasumber. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's a different mode. We getting crazy in a different role. I love the fact I didn't let her go. She loves the fact